Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ortega Jaya dengan NIM 2103142 dari Prodi Saik UPI kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat simbolisasi peta dan legenda di aplikasi AutoCAD Land Desktop tahun 2009. Simak video berikut ini. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke aplikasi AutoCAD Land Desktop tahun 2009. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya telah membuat layout di aplikasi AutoCAD ini dengan 10 objek peta atau simbol yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam legenda. Jadi, di sini ada 10 legenda. Yang pertama mulai dari batas negara, ada jalan provinsi, ada sungai, ibu kota negara, ibu kota provinsi, gunung aktif, gunung tidak aktif, danau, rawa, dan sawah. Mulai dari batas negara terlebih dahulu, di sini saya memberi simbolisasi garis putus-putus, yang mana jika kita lihat batas negara ini, saya telah melakukan blok reference dengan mengelilingi dari setiap objek yang ada di dalam batas negara ini. Lalu jika kita klik, maka blok yang mengelilingi objek peta tersebut akan sama juga dengan blok yang ada di batas negara ini. Jadi kita ulang. Nah, bisa lihat ya teman-teman kalau jika saya geser kursor ini, nah maka garis batas negara juga yang di dalam peta dan di legenda akan sama-sama terblok seperti itu. Lalu bagaimana sih cara membuat garis putus-putus ini? Nah, saya membuat garis putus-putus ini dengan eh, mengklik di bagian Line Type Control. Di sini terdapat by layer. Nah, di sini ada pilihan garis-garisnya ya. Nah, di sini saya memilih dash 2. Namun, jika teman-teman ingin memilih garis yang lain, maka teman-teman bisa klik other. Nah, di sini jika teman-teman masuk ke menu Line Type Manager, maka teman-teman tinggal klik load. Bisa dilihat teman-teman di sini banyak sekali macam-macam dan jenis-jenis garis, mulai dari garis putus-putus, garis putus-putus, dan kombinasi dengan dot atau titik-titik. Oke, karena saya memilih garis putus-putus, maka klik seperti ini dan mulai membuat garis-garisnya. Setelah itu, di sini terdapat jalan provinsi ya teman-teman. Nah, setelah itu eh, kita akan membuat jalan provinsi ya teman-teman. Nah, di sini jalan provinsi sebenarnya saya telah buat itu dan telah membuka blok reference. Jadi kalau teman-teman lihat di sini blok reference saya sudah banyak itu. Nah, dari masing-masing legenda itu kita lihat udah mulai dari batas negara, danau, kita lihat sampai sungai. Nah, untuk jalan provinsi sendiri ini kita klik ya teman-teman. Nah, di sini udah eh, terblok definition gitu atau udah terreferensi gitu bloknya. Nah, jadi jika kita arahkan sini kursornya, maka tuh. Jadi objek yang di dalam peta dan di jalan provinsi yang ada di legenda akan ikut terblok. Dan untuk membuat garis jalan provinsinya, kita menggunakan multiline. Nah, multiline itu dapat kita ketik ML, lalu enter. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita enter. Nah, seperti ini jalan provinsi yang telah saya buat. Kita undo saja. Lalu untuk sungai juga sama seperti sebelumnya juga. eh, untuk sungai sendiri, ini telah di referensi gitu bloknya. Jadi kalau kita arahkan, maka sungai yang ada di legenda juga akan ikut terblok gitu kalau kita klik. Ya, seperti itu. Dan untuk ibu kota negara, provinsi, gunung aktif, gunung tidak aktif, eh, danau, rawa, dan sawah juga udah terblok referensi gitu. Nah, membuat arsiran atau warna untuk poligon yang tertutup seperti ibu kota negara sampai sawah. Nah, di sini saya menggunakan command hatch atau H. Bisa kita lihat di sini hatch atau gradient ini untuk mengarsir poligon-poligon yang telah tertutup gitu teman-teman. Untuk memastikan kalau kedua objek yang telah diblok reference itu eh, benar-benar terblok secara bersamaan, maka kita dapat membuktikannya dengan
memindahkan kedua objek yang ada di peta dan yang ada di legenda ini secara bersamaan juga. Nah, di sini saya menggunakan komen M. Lalu kita ketik M. M itu sama dengan move gitu ya teman-teman. Jadi enter. Lalu kita pilih objeknya. Jangan lupa objek arsira juga dan objek outline garisnya juga seperti ini. Nah, lalu kita uh, klik enter keyboard. Nah, lalu kita spesifikkan misalkan di sini. Nah, ini sebagai contoh saja teman-teman ya, jika ingin memindahkan kedua objek secara bersamaan. Nah, misalkan di sini kita specify, lalu kita klik kiri. Nah, dapat dapat berpindah juga ya teman-teman ya. Nah, sama halnya juga seperti yang lain juga. Asalkan kita telah melakukan block reference, maka cara yang barusan saya lakukan, maka akan berpindah juga gitu kedua objeknya. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian hasil presentasi yang telah saya lakukan di AutoCAD Line Desktop 2009 ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, dan tutorial yang saya lakukan ini mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.